Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kadang-kadang suka sedih, Kiai, yang kita hadiri acara agama, tapi kok yang dimuliakan dulu para pejabatnya. Kalau yang kita hadiri adalah acara kenegaraan, oke, pejabat boleh namanya disebut duluan. Tapi tolong dicatat dan dicamkan, setiap kali mensyiarkan acara agama, pelaku agama yang harus lebih dulu kita muliakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan dan menjaga ulama-ulama kita? Betul? Mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi yakinlah di hati ini ada rasa cinta dan hormat untuk semuanya. Yang tidak saya lupakan, hadir mungkin bersama kita malam ini ada anggota DPD, para tokoh masyarakat, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, dan semua panitia yang terlibat dalam acara malam ini. Kita doakan juga, mudah-mudahan setiap tetes keringatnya, kedipan matanya, hembusan napasnya, bahkan langkah-langkah kakinya dicatat ibadah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan yang tidak saya lupakan, segenap hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah kampung, ya itu maksudnya. Sebenarnya malam ini kondisi saya lagi tidak sehat, tapi saya paksakan hadir ke sini, dan saya lebih memilih acara di sini. Padahal malam ini di jam yang sama ada acara di kantor gubernur, tapi saya memilih di sini karena saya nggak diundang di sana, nggak diundang kita. Tiga 30 menit saja ke depan, insya Allah kita akan belajar bersama-sama, singkat, padat, insya Allah. Simak baik-baik, jangan ada yang terlewatkan, karena nanti biasanya di penghujung tausiah saya selalu ada kuisnya. Kalau bisa jawab ada hadiah kenang-kenangan dari saya. Mau, Bu? Hadiah utamanya berangkat haji bagi yang mampu. Sian dulu. Ibu mau pergi haji? Yang kompak jawabnya, mau pergi haji? Mau umroh? Malam ini kalau saya tawarkan ada dua pilihan. Kira-kira ibu mau milih yang mana? Jangan salah memilih, nyesal nanti urusannya. Pilihan yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau ibu mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah. Kiai, ada seorang ibu duduk di pojok kelihatan takut mati. Ekspresinya sampai begini loh. Dua-duanya Betty. Kamu tahu nggak Betty apa? Beda-beda tipis, sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakannya, kalau yang pertama Pak dipanggil Allah jadi tamunya, itu maksudnya masih ada harapan pulang. Tapi jangan berani-berani ibu milih yang nomor dua, dipanggil Allah, itu artinya benar-benar dipulangkan alias rojiun. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ibu mau yang pertama apa yang kedua? Kelihatan ibu takut mati. Padahal maaf, mati tidak perlu ditakuti. Karena mati sesuatu yang pasti. Janji ilahi dalam kitab suci, kullu nafsin dha'iqatul
Tahu nggak yang perlu ditakuti itu apa? Kalau sampai mati kita nggak bawa bekal untuk hari nanti. Itu yang hakikatnya perlu ditakuti. Kalau matinya nggak usah takut, orang semua pasti mati. Kita minta kepada Allah melalui kemuliaan majlis malam ini, kalaupun nanti kematian kita tiba, mudah-mudahan Allah wafatkan kita sedang duduk di tempat yang baik, amin. Sedang berdampingan dengan orang-orang yang baik, amin. Sedang berbuat kebaikan, amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua husnul khatimah, amin. Semua ikuti doa yang satu ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah salatan wasalaman taj'aluna bihusnil khatimah, amin ya rabbal. Buat adik-adik remaja, nanti ada hadiah khusus dari saya. Izinkan saya memanggil kalian dengan bahasa kalian, biar tidak ada jarak di antara kita. Agama mengajarkan kiai sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Saya lihat malam ini banyak kaum makhluk halus. Yang namanya bocah itu halus perasaannya. Ibu coba lihat sekarang jam berapa? 10 malam lewat. Bayangkan, pikirkan waktu tidur mereka korbanin Pak. Mereka tetap bertahan duduk di majelis kita. Hargai pengorbanan mereka. Jangan sampai mereka keluar dari majelis ini mereka kecewa dalam hatinya, lalu berkata, alah tadi itu acaranya buat orang tua doang. Tanamkan di hati mereka ada rasa bangga, duduk taklim bersama kita. Biarkan mereka merasa kalau malam ini acara juga buat kita. Oke bro? Gue suka gaya Allah. Kalau yang laki-laki izinkan saya memanggil dirimu bro. Bro. Kalau yang perempuan bray. Bro and bray. Bray and bro. Kalau yang perempuan enak Kiai. Kalau mereka lagi di lantai 2 kita minta turun manggilnya enak. Turun bray enak. Coba kalau laki-laki Kiai. Turun bro. Nanti buat adik-adik ada hadiah kecil dari saya. Yang bisa jawab pertanyaan saya hadiahkan buku mega bestseller karangan saya. Lengkap nanti dengan tanda tangan aslinya. Ini bukan sembarang buku. Buku ini saya tulis 3,5 tahun. Nangis nanti kalau baca buku ini. Makin ingat dengan dosa kepada ayah ibu. Makin hormat nanti kepada guru. Nangis nanti. Bu, dijamin ibu tidak akan bisa beli buku karangan saya ini di toko-toko bangunan. Kecuali di tempat saya tausiah. Alhamdulillah Kiai, buku ini sudah saya angkat jadi film dakwah layar lebar religi pertama saya. Filmnya kemarin 2 tahun yang lalu tayang di seluruh biskop yang ada di Indonesia. Insya Allah masih ada 7 film layar lebar lagi yang sedang saya bikin. Siapa tahu orang kampung sini ada yang mau ikut main di film layar lebar saya. Ibu mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Panitia, nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini, bikin ajak warga nonton bareng film dakwah Ada Surga di Rumahmu. Nangis filmnya Kiai, nangis nanti. Makin cinta kamu dengan orang tua. Nontonnya nggak cukup bawa tisu, siap-siap bawa kanibu. Tiga tahun setengah saya nulis buku ini. Bu, nangis nanti kalau baca bukunya. Soalnya saya pernah punya pengalaman bro. Saya pernah tablik akbar di satu tempat. Jamaah yang hadir ribuan orang, hidup semuanya.
Tiba-tiba saya terharu Kiai. Begitu saya melihat ke arah belakang sana, nampak seorang preman. Preman bro. Diam-diam preman itu masih mau hadir di tempat pengajian. Kupingnya masih mau menerima kebenaran dari mulut orang lain. Tolong digarisbawahi. Maaf, tolong digarisbawahi. Saya lebih bangga punya sahabat seorang preman sekalipun, asalkan dengan catatan kupingnya, hatinya masih mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, daripada bergaul dengan seorang kiai, profesor, punya pengaruh besar sekalipun tapi nggak ngerti-ngerti dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama lain. Betul? Kebenaran sudah ada. Kebenaran sudah ada. Yang nyampain jelas, berarti memang dia orang yang betul. Ibu mohon maaf, tahu nggak siapa orang yang paling hina di hadapan Allah? Satu saat istri Nabi yang bernama Aisyah. Kamu kenal Aisyah? Di mana kamu kenalannya? Mulai serem nih. Ini makhluk halus. Kalau kamu kenal Aisyah, berarti kamu makhluk purbakala. Adalah istri Nabi yang bernama Aisyah. Satu saat datang seseorang bertanya kepadanya, wahai ummil mu'minin, mata yakunu almar'u musian. Wahai istri Nabi, kapan seseorang itu dipandang Allah Tuhannya sebagai makhluk yang hina? Kapan? Istri Nabi memberikan jawaban, hina yadhunnu annahu muhsinun. Kalau dia sudah mulai berani merasa dan berkata, saya yang paling benar, saya yang paling hebat, yang lain salah, yang lain sesat, yang lain kafir. Oh, itu berarti awal dari kehinaan dia di hadapan Allah Tuhannya. Bu, lebih baik di kampung ini kita merasa paling banyak dosa daripada merasa paling sok benar sedunia. Betul? Bu, saya bangga lihat preman masih mau menerima kebenaran. Saya panggil preman itu naik ke panggung, Dek. Lalu saya hadiahkan buku karangan saya yang tadi. Apa yang terjadi? Subhanallah, belum dia baca buku saya, baru dia pegang Kiai, preman itu sudah nangis-nangis. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia nangis karena nggak bisa baca. Nanti yang bisa jawab dapat buku plus tanda tangan. Siap kita mulai? Berselawatlah kepada Rasulmu, karena dunia ini tidak Allah ciptakan kalau bukan karena nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Malam ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul. Ini bukan sebuah kebetulan. Salah besar kalau ketemu orang lalu kita berkata, hei, kebetulan kita ketemu. Salah. Islam tidak mengenal kebetulan. Tapi yang dikenal dalam Islam adalah ketentuan. Pertemuan ini adalah bagian dari apa yang sudah Allah tentukan. Alhamdulillah, dalam rangka Gemah Khatmil Quran. Dengan Gemah Khatmil Quran, kita perteguh keyakinan terhadap Al-Quran untuk kebangkitan umat Islam.
Alhamdulillah. Dek, kalau ngomong-ngomong soal Quran, ada dua PR besar yang harus kita perjuangkan bersama. Dan ini bukan hanya tugas saya, tugas beliau, tapi tugas kita semuanya. Apa PR-nya? Ini yang akan jadi tema kita malam ini. Yang pertama, bagaimana kita berjuang bersama-sama, berangkat dari majelis malam ini untuk sama-sama mengal-Qur'ankan masyarakat. Dan yang kedua, memasyarakatkan Al-Quran. Setuju? Rada-rada mirip tapi maknanya beda. Yang pertama apa? Mengal-Qur'ankan masyarakat. Dan yang kedua, memasyarakatkan Al-Quran. Ini yang akan jadi topik hangat malam ini. Siap menyimak? Izinkan saya berterima kasih dulu malam ini dengan panitia yang sudah berani menanggalkan aksesoris Yahudi mengambil untung dari majelis kita. Ayo, malu sama Allah, malu sama Rasul. Masa yang ngisi pengajian guru kita, yang hadir umat kita, acara di tempat ibadah kita, kok Yahudi yang masuk ke tempat kita ngambil untung? Kita terlalu baik atau terlalu bodoh sih? Betul? Betul? Kita nggak butuh mereka, mereka yang butuh jaringan kita. Silakan buktikan apapun yang mereka jual, pembelinya adalah orang-orang kita. Makanya saya ingin mengajak melalui forum ini, silakan yang punya masjid, yang punya yayasan, yang ustadz, ustazah, gratis bisa jadi agen Ajwa tanpa modal. Kalau saya sendiri mematikan jaringan mereka, mimpi saya bisa. Saya butuh kiai, saya butuh ulama, saya butuh masjid. Bersama kita bisa. Mereka kecil, kenapa besar? Hanya karena kompak. Lalu bagaimana dengan kita yang besar? Lalu kompak akan jadi dahsyat. Al-barokah ma'al jamaah. Insya. Kalau mereka kiai bikin minuman buat Israel, doakan saya dan tim Ajwa. Minumannya, untungnya buat Palestina. Minum sambil beramal. Dan alhamdulillah air ini dikhotamkan 30 juz Al-Quran. Bu, jangan main-main dengan kemuliaan Al-Quran. Betapa mulia Al-Quran, sumber ilmu bagi kehidupan. Adik manis, buka Quran. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan air itu sifatnya hidup. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Kalau boleh jujur, ayat ini kita cuma ikra doang, tapi kita nggak mengkajinya. Tahu siapa yang mengkaji ayat ini? Orang-orang kafir. Dia ambil ayat kita, dia bikin pabrik minuman. Dia bukan cuma hidup kaya raya dari jual minuman. Betul? Kita cuma ikra, tapi nggak sampai mengkaji. Padahal Quran sudah membocorkan, kalau kamu kaji Quran, hudan linnas. Quran itu kaya dengan petunjuk bagi manusia. Alhamdulillah. Bu, ibu tahu di Jepang air yang didengarkan musik kristalnya jelek, tapi subhanallah air yang didengarkan lantunan Al-Quran kristalnya sangat indah dan menawan. Janji Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu jadi obat, jadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Alhamdulillah air Ajwa 30 juz kita khatamkan Quran. Proses produksinya saya minta dengarkan ayat Al-Quran. Karena air hidup, Quran obat. Kalau disatukan akan datang kekuatan yang sangat dahsyat. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Wa 'allimna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana
Tiap hari dari seluruh Indonesia kita dapat testimoni. Ada yang minum ajwa penyakitnya diangkat oleh Allah Kiai. Ada yang curhat kistanya keluar, mionya hilang, ambien prostatnya sembuh. Kenapa? Karena Quran rahasianya. Mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah. Amin. Ikuti doa yang satu ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam salatan wa salaman tu'afina min jami'il ashqam. Amin ya rabbal. Bau kok bau iya. Masih ingat yang pertama apa? Bagaimana malam ini kita berjuang sekuat tenaga mengalqurankan masyarakat. Adik manis tahu maksudnya? Kita berjuang menjadikan masyarakat muslim kembali berakhlak seperti Al-Quran. Ibu tahu kenapa Rasul sampai dipuji? Akhlaknya begitu indah dan puncak pujian bukan cuma manusia yang kagum dengan akhlak Nabi. Allah yang kita puja memuji Nabi kita Muhammad. Rahasianya apa? Al-Quran. Sayang, satu saat seseorang bertanya kepada istri Nabi, apa rahasia akhlak Nabi kok begitu menakjubkan, mempesona dan indah? Istri Nabi menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran diterjemahkan Nabi dalam kehidupan. Nabi itu Quran berjalan bagi kehidupan. Bu, maaf. Kalau boleh jujur, Indonesia sekarang ini darurat krisis akhlak. Kenapa anak muda sudah nggak hormat kepada yang tua? Karena jauh dari Al-Quran. Betul? Kenapa ada anak muda berani durhaka dengan orang tua? Karena jauh dari Al-Quran. Kemarin saya nangis nonton TV, ada kasus seorang anak melaporkan ibu kandungnya ke polisi. Bahkan menuntut ibunya ganti rugi 1,8 miliar. Kenapa bisa begini? Itu karena jauh daripada akhlak Al-Quran. Adik manis, saya mau titip pesan. Jangan kamu berani-berani durhaka kepada ayah apalagi ibu. Ibumu gak ada jualnya. Ibumu ngeden keluar kamu. Kamu ngeden apa bisa keluar ibu? Betul? Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Gak usah dibahas. Saya kadang-kadang prihatin kayak lihat anak muda sekarang akhlaknya nggak karuan. Bu, dulu waktu saya masih tinggal di kampung Palembang, kalau dulu masih muda seperti kalian, kami lewat di salah satu gang. Gangnya kecil sayang. Di depan saya ada orang tua jalannya tertati-tati begini. Kamu tahu nggak akhlak anak-anak muda zaman dulu? Nggak berani motong jalan orang yang lebih tua. Pamali, takut kualat. Kita tungguin tungkongkong dari belakang sambil begini. Ayo mau kemana? Ayo. Takut ketiup angin. Tapi coba bandingkan dengan akhlak anak-anak zaman sekarang. Lewat di salah satu gang sempit, di depan ada yang lebih tua, jalan tertati-tati, bukan cuma dipotong, plus ditabrak. Padahal maaf loh, yang tua-tua begitu mah nggak perlu ditabrak, nunggu giliran doang. Betul? Krisis akhlak, jauh dari Al-Quran. Bapak ibu ngerasa nggak anak zaman sekarang nggak kayak zaman dulu? Nih contoh kasus kedua. Kalau ada pengajian model begini Kiai, ada anak berisik, orang tua zaman dulu mah nggak perlu pakai pukulan cubitan, cukup ngasih kode mata melotot sambil kasih suara, udah diem. Anak zaman dulu mah cukup diginin doang, udah diem. Coba bandingkan anak zaman sekarang Kiai, berisik ditegur oleh yang lebih tua, dia ngejawab, apa lihat-lihat. Galakan dia ketimbang kita yang muda tua. Betul? Dek, kamu tahu nggak zaman saya dulu kalau salah ditegur sama orang tua, maaf, boro-boro ngomel, boro-boro ngebantah, mandang wajah orang tua saja nggak berani.
Bu, lihat anak zaman sekarang, Bu. Yang salah dia, yang dimarahin orang tua. Bahkan tidak sedikit anak sekarang kalau ditegur, berani ngerjain orang tua. Kemarin ada kasus seorang anak persis di hari Kartini. Ibunya nanya, "Nak, kamu tahu Kartini siapa?" Anak tadi menjawab, "Gak tahu, Ma." "Makanya baca sejarah." Anak sekarang berani ngejawab, "Mama tahu siapa Kartina?" "Enggak tahu, Nak." "Makanya baca WA Papa." Anak zaman sekarang. Zaman kita dulu nggak berani, Kiai, model begini. Saya pernah ngalamin ceramah di Bekasi, Kiai. Ada anak kecil saya panggil, saya kasih hadiah. Saya tanya dia, "Dek, nama kamu siapa, Dek?" Saya yang nanya, dibalik taknya. "Habib, mau yang pendek apa yang panjang?" Zaman kita dulu nggak berani begini. Saya bilang yang pendek dulu, nanti kasih tahu saya namamu yang panjang. Apa dia bilang? "Kalau yang pendek nama saya Muhammad Amin, Bib. Kalau yang panjang, Amin." Dikerjain. Betul? Dek, saya pernah mengalami masa-masa seperti kalian. Satu saat saya main bola di tengah lapangan. Asyik main bola, azan maghrib berkumandang. Hayya 'alas salah. Saya enggak pulang, Dik. Saya tetap main. Ibu saya marah. Keluar dari rumah, tapi enggak kayak ibu-ibu zaman sekarang. Teriak-teriak manggilin anaknya kayak Tarzan. Ibu saya enggak pakai teriakan. Ibu saya keluar dari rumah, hanya berdiri di pinggir lapangan, hanya dengan menggunakan satu tangan saja sudah membuat saya anaknya keringetan dan gemetaran. Ibu saya cukup begini, menatap ke arah saya sambil berkata, "Shh, shh." Kayak ada magnet menarik saya, Pak. Anak zaman dulu mah diginiin aja udah mendekat. Betul gak? Anak sekarang diuber-uber malah bentuk tuh. Saya langsung mendekat, menundukkan kepala. Ibu saya langsung berkata, "Nak, kamu tahu kenapa ibu tidak pakai teriakan? Ibu malu dengan Allah, Nak. Teriakan azan, panggilan sholat, menghadap Tuhanmu saja kamu abaikan. Apalagi teriakanku. Sekarang, Nak, pulang kamu ke rumah, dirikan sholat." Sebelum sholat saya dipeluk. Dibacakan doa di kuping saya. Dan subhanallah, Kiai, orang tua zaman dulu juga nggak jauh-jauh dari Quran. Marah sama bocah tetap ngedoain dari Quran. Nggak kayak orang tua zaman sekarang juga. Giliran kesel sama anak malah nyumpahin. Bu, orang tua zaman dulu itu meluk anaknya didoain. Sesebel apapun, semarah apapun yang keluar dari mulutnya, walaupun itu marah, tapi marah bawa berkah. Nggak kayak kita, anak nangis kita cubit, cengeng banget sih. Tahu nggak? Nanti doanya mental anak jadi mental cengeng. Mulutmu harimaumu. Anak bandel kita pukul, setanmu. Berarti jadi apa doanya? Ibu, jangan meremehkan kasus yang satu ini. Hati-hati, orang tua itu keramat hidup. Doanya makbul, sumpahnya manjur loh. Ibu tahu nggak di Mekah ada salah seorang imam terkenal, namanya Imam Sudes, imam pimpinan seluruh imam di sana. Dulu waktu dia belum jadi imam, belum jadi imam, bro, dia masih remaja, pernah bikin salah dengan ibunya. Ibunya marah, keluar murka, keluar sumpah, sumpah ibunya berbuah doa. Sudes waktu remaja pernah bikin salah, Kiai. Ibunya marah lalu berkata, "Sudes, kamu sudah berbuat kesalahan fatal. Ibu tersinggung, ibu sumpahin kamu, ibu sumpahin." Sudes nangis, "Please ibu, doa aja makbul apalagi sumpah, jangan ya Bu." "Ibu sumpahin kamu." "Jangan Bu, ibu sumpahin kamu jadi imam besar Masjidil Haram." Sumpah jadi doa, doa bawa berkah. Sudes ditakdirkan betul-betul jadi imam di sana. Pelajaran buat bapak ibu yang punya anak, semarah apapun sama anak, jadikan marah membawa berkah. Bu,
Kalau anak rada-rada gimana mulai sekarang cubit, jadi presiden. Anak rada-rada gimana cubit, jadi Kapolri. Tapi jangan nangkepin ulama. Tapi anak zaman dulu walaupun dicubit gak pernah melawan. Betul? Sekarang kita bandingkan betapa Quran jauh dalam kehidupan mereka. Anak muda zaman sekarang main bola tengah lapangan, azan berkumandang masih gak pulang. Apa yang terjadi, ibunya keluar dari rumah, Pak sudah teriak-teriak manggilin dia kayak Tarzan, masih gak ada jawaban. Ibunya kesal, masuk ke dalam lapangan, nguber-nguber anaknya, jadi pemain tambahan. Kenapa bisa begini? Jawabannya, yang muda sudah gak hormat kepada yang tua. Ini faktor Indonesia jauh dari keberkahan. Kenapa? Kita jauh dari Al-Quran. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada satu buku yang sedang saya tulis, Kiai, hampir 90% selesai. Mohon doanya. Buku ini saya tulis ketika ceramah Isra Mi'raj keliling Indonesia, terinspirasi, dapat sebuah ide yang berharga. Judul bukunya apa? Filosofi di balik Mi'raj Nabi. Ternyata sayang, di dalam perjalanan Mi'raj itu menyimpan pesan tersembunyi. Terkhusus pesan ilahi buat kalian yang muda. Kalian tahu nggak ketika Nabi dimi'rajkan, Nabi diterbangkan, diberangkatkan, perjalanan dari mana? Bumi. Shh. Tahu naik kemana? Menembus 7 lapis langit. Shh. 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 Kamu sadar nggak nabimu setiap langit dipertemukan Allah kepada siapa? Dengan nabi-nabi yang lebih senior, dengan yang lebih tua, mulai dari Nabi Adam di langit pertama sampai Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kamu tahu nggak akhlak nabimu seperti apa? Memberikan salam penghormatan kepada yang lebih tua. Ini pesan buat kalian yang muda. Jangan mimpi derajatmu mau meningkat kalau engkau yang muda tidak pandai menghormati orang-orang yang lebih tua dari kalian. Betul? Tepuk tangan dulu buat yang muda-muda. Bahkan Masya Allah Kiai, filosofi Mi'raj mengajarkan ilmu yang sangat indah. Nabi kita itu junior, masih mau ngedengarkan nasihat dari Nabi Musa yang senior. Gak kayak anak zaman sekarang, kalau mau ngapa-ngapain gak pernah konsultasi kepada yang tua. Betul? Nabi Muhammad dengerin nasihat petunjuk dari Nabi Musa. Ini pesan buat kalian. Kalau ingin berkah langkahmu, jangan lupa ajak yang tua diskusi. Kenapa? Yang tua pernah jadi muda, yang muda mana ada yang pernah jadi tua. Makanya Nabi mencatatkan dalam hadis, khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisuyuhikum. Pemuda yang terbaik siapa? Mereka adalah yang mau belajar dari generasi sebelum mereka, adalah orang-orang tua kita. Alhamdulillah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Di Brebes Kiai, kami menemukan kasus anak baru usia 12 tahun. 12 tahun sayang, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya karena perkara sepele ibunya terlambat nganterin makanan. Yang lebih memilukan di Lamongan Kiai, kami menemukan kasus seorang anak remaja laki-laki dengan tega dan sadar menyembelih ibu kandungnya sendiri. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan dalam Quran, apalagi dalam hadis, ada yang menceritakan bahwa ada anak setan durhaka kepada orang tuanya. Anak setan aja nggak ada yang durhaka, apalagi membunuh. Anak manusia banyak. Berarti apa? Manusia sekarang lebih dahsyat daripada apa? Daripada apa? Kenapa lihat ke sini?
Ini juga tanda-tanda kiamat. Perempuan sekarang berani bilang kiai setan. Ini jangan-jangan ibu-ibu kebanyakan nonton dunia sudah terbalik. Hati-hati lo kiai, perempuan sekarang juga nggak sama kayak perempuan zaman dulu loh. Bu, jangankan kiai dibilang setan, polisi aja dicakar-cakar. Masih ingat gak yang lagi viral kemarin? Seorang perempuan yang nyakar polisi, bikin heboh negeri ini, yang ngelanggar dia, yang ngelawan polisi dia, yang nyakar polisi dia, yang ngebanting handphone polisi dia. Kalau nggak salah kiai nama perempuan itu Dora. Kalau Dora saja sudah segalak begini, apalagi ditambah Emon kiai. Tapi Masya Allah Pak, saya salut dengan polisi yang waktu itu. Artinya masih ada polisi yang mau belajar dari akhlak nabinya, belajar dari Quran. Betul? Saya salut lihat polisi itu. Bayangin loh Pak, siang bolong, panas terik. Di situ amarah sedang terbakar. Tapi dia lulus ujian kesabarannya. Ini yang diingatkan Nabi, orang kuat bukan yang menang dalam pertarungan, tapi orang yang kuat adalah yang kuat menahan amarahnya. Meskipun waktu itu dia sanggup melampiaskan amarahnya. Saya sempat cari telepon polisi ini kiai, dapat saya telepon, kering, abang, teruslah jadi polisi yang menebar kebaikan buat polisi lain. CCTV Allah ada di mana-mana. Abang hebat, berarti sudah berhasil belajar dari akhlak Nabi kita. Nabi kita itu kalau dibenci membalas dengan CINTA, cin. Kalau dicaci, Nabi balas dengan apa? Doa. Ketika dizolimi, Nabi membalas dengan hadiah. Nggak kayak kita termasuk yang ngomong ini. Kita baru orang lempar pakai batu kerikil kecil, keletuk. Kita balas lemparannya dengan bunga, padahal kita tahu ada potnya. Bu, anak zaman sekarang orang tua saja dibunuh. Anak setan nggak ada loh. Makanya kalau boleh saya simpulkan kiai, jangan-jangan setan sekarang udah takut lihat gerak-gerik manusia. Saking takutnya, mungkin setan berdoa begini loh. Apa doa setan? Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Singkat pada episode berikutnya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin. Ya Rabbal. Episode 2. Yuk, masih ingat tadi yang pertama poinnya apa? Bagaimana mengal-Qur'ankan, menjadikan masyarakat kembali berakhlak kepada apa? Seperti Nabi kita, kenapa jadi mulia? Karena Nabi Quran berjalan. Ini yang kedua PR-nya, memasyarakatkan Al-Quran, menjadikan Quran tidak hanya terdengar ketika acara-acara pengajian, tidak hanya Quran terdengar di masjid dan musola. Ayo mulai sekarang galakan Quran terdengar di warung, terdengar di mobil, terdengar di motor, lagi naik motor baca Quran. Di mana-mana tiada hari tanpa Al-Quran. Ingat janji Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena Quran yang kau baca akan menjadi penyelamat bagimu dunia sampai akhiratmu. Saya menemukan jawaban dari hadis ini, kejadian nyata, dan mohon simak. Kisah nyata ini akan saya angkat jadi film layar lebar religi kedua saya. Beberapa tahun yang lalu pondok pesantren kami di Palembang, persis di bulan suci Ramadan kiai,
mengirim 20 anak santri yang masih kecil-kecil seperti ini ikut lomba hafalan Al-Quran. Dari pondok kami kirim 20 anak, masih kecil-kecil anaknya. Pergi dari pondok naik mobil lewat jalur darat. Selesai lomba tengah malam, inisiatif ketua rombongan biar anak-anak cepat nyampe ke pondok, akhirnya ngambil jalan pintas, nyebrang Sungai Musi, naik apa? Getek. 20 santri naik getek, Kiai. Begitu nyampe ke tengah, getek bocor. 20 santri kami yang hafal Quran tenggelam dalam sungai. Dan kami baru sadar, Pak, ternyata di antara 20 santri itu hanya ada 17 anak bisa berenang. 3 anak lainnya ketahuan tidak bisa berenang. Ketiga-tiganya jadi korban tenggelam ke dalam sungai. Kenapa mereka ngambil jalur getek? Karena pondok kami persis di pinggir Sungai Musi. Ibu tahu siapa 3 anak yang tenggelam itu? 1, seorang bocah hafal 10 juz Al-Quran. Korban kedua, anak kecil hafal 20 juz Al-Quran. Korban ketiga, anak kami kecil hafal 30 juz Al-Quran. Ketiga-tiganya finalis kandidat juara 1 di bidang mereka masing-masing. 4 malam 3 hari jenazah mereka baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Apa yang terjadi ketika jenazah mereka diangkat, ditemukan satu persatu di tempat yang berbeda-beda? Nampak kebesaran Allah, janji Allah. Ingat, Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Apa yang Allah janjikan kepada kita? Di antaranya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu janji Allah. Kami, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami, kata Allah, yang pasti akan menjaganya. Ternyata, Kiai, saya mendapatkan makna yang lebih luas, makna ijmali dari makna lahafidun. Bukan cuma Quran yang akan dijaga, tapi insya Allah orang yang mau membiayainya, orang yang mau mengajarkannya, orang yang mau membacanya, orang yang senang mendengarnya, orang yang mau menghafalkannya, orang yang mau mengamalkannya akan masuk kategori ring lahafidun, dijaga Allah dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Pak, 4 malam 3 hari jenazah anak kami ini baru diangkat satu persatu ditemukan. Ibu tahu apa yang terjadi? Keanehan kedua. Bu, ibu silakan cek di mana-mana kalau ada orang tenggelam dalam sungai, 3 hal yang akan terjadi pada tubuhnya, Kiai. 1, membengkak. Kenapa membengkak? Karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, membiru. Kenapa membiru? Karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, lalu berbenturan dengan benda-benda keras yang ada di dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Betul? Tapi subhanallah, ketiga-tiga anak kami ini, Kiai, begitu ditemukan jenazahnya, diangkat di tempat yang berbeda-beda, satu persatu ketika diangkat, Maha Suci Allah. Ada keanehan. Ibu mau tahu nggak keanehannya apa? Mau tahu? 4 malam 3 hari. Begitu diangkat jenazahnya, ada keanehan. Sampai-sampai petugas air sungai yang mengangkat dan badan anak ini bersumpah, demi Allah, 15 tahun saya kerja di sungai, mengangkat jenazah anak orang-orang yang tenggelam dalam sungai. Baru kali ini saya melihat dengan mata, memegang dengan tangan, ada orang tenggelam dalam sungai, dijaga Allah. Jangankan tubuhnya, baju kokohnya masih utuh. Orang kalau di mana-mana tenggelam sudah telanjang, tapi anak didik kami begitu diangkat jenazahnya satu persatu, ada keanehan, Pak. Apa keanehannya? 4 malam 3 hari. Ibu pasti penasaran. Ini teknik ceramah kedua, bikin orang penasaran. Bu,
Satu hari sebelum tragedi santri kami tenggelam dalam Sungai Musi, ada kejadian yang hampir mirip, Dik. Seorang perempuan cantik bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera ke Sungai Musi, sungai yang sama. Kenapa bunuh diri? Karena ditinggal pergi calon suaminya. Undangan sudah disebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, calon suami kabur. Dia putus asa, bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera ke sungai yang sama. Shhh. Apa yang terjadi? Belum nyampe satu malam, belum genap satu hari, begitu diangkat jenazah wanita cantik ini, badannya sudah berubah menjadi bengkak, biru, dan busuk. Tapi subhanallah, santri kami Pak, yang hafal 10 juz, 20, 30, begitu diangkat jenazahnya, ada keanehan. Ibu tahu keanehannya apa? 4 malam 3 hari. Ini kayaknya cocok jadi judul filmnya nih kayak. Begitu diangkat jenazah 3 anak ini, yang pertama keanehannya, Bu, badannya nggak bengkak Pak, nggak biru, nggak busuk, bahkan mengeluarkan aroma harum dari sekujur tubuh mereka, harum semerbak. Wajah mereka tidak seperti orang yang tenggelam. Mereka tersenyum menikmati kepergian menghadap Tuhannya. Senyum kayak orang yang baru naik mandi ekspresinya. Aduh, senyum. Bu, bahkan yang lebih mengharukan lagi, di antara ketiga anak itu yang hafal 30 juz, saking cinta dan sayang kepada Quran, detik-detik terakhir ketika dia akan tenggelam, temannya berkata, "Nah, Bang, buang aja Qurannya, nanti kamu tenggelam makin berat, makin cepat tenggelam, lempar aja Qurannya." Dia berkata, "Tidak, saya tidak akan buang Quran ini." Sambil tenggelam dia peluk Quran menyertai kematiannya, sambil dia berkata, "Quran, jangan cuma jadi teman hidupku di dunia, jadilah penyelamatku kelak di hadapan Allah. Quran, jadilah teman sehidup sematiku." Bayangkan Pak, tenggelam meluk Quran, dia bawa tenggelam dalam sungai. Di mana-mana orang kalau nggak bisa berenang, begitu akan tenggelam, yang pertama pasti dia lakukan teriak. Kedua, membuang beban apapun yang bisa membuat dia makin berat dan cepat tenggelam. Betul? Tapi anak yang soleh ini tenggelam sambil memeluk Quran. 4 malam 3 hari Quran ikut tenggelam. Begitu diangkat, maha suci Allah, Qurannya nggak basah, kering, atasnya doang basah sedikit, dalamnya kering. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan Quran dari pelukan dadanya. Ditarik-tarik gak bisa lepas, seperti menempel di belah dua tangannya, seperti melekat di dadahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Menunggu seorang ibunya, seorang janda, menunggu kedatangan ibunya, seorang janda dari kota yang jauh. Ibunya ditelepon, menangis, berlari menghampiri jenazah anaknya. Begitu dekat, ibunya berkata, "Nak, titip salam buat Nabi Muhammad. Nak, sampaikan salam ibu buat ayahmu. Nak, semoga kelak kau jadi penyelamat ibu dan ayahmu di hadapan Allah. Nak, aku yang mengandungmu, aku yang menyusuimu, aku yang melahirkanmu, aku yang membesarkanmu. Demi Allah, aku ridho dengan kepergianmu. Aku ridho, Nak." Begitu kata ridho keluar dari mulut ibu yang soleh ini, ada keanehan. Qurannya lepas dengan sendirinya dan disambut oleh kedua tangan ibunya. Semua orang teriak takbir, terharu, sedang melihat sebuah film kehidupan yang menggambarkan seorang anak yang soleh sedang menitipkan kunci surga buat seorang ibu yang berhati mulia. Saya baru menceritakan sinopsis singkat film ini, sudah banyak yang berlinang air mata. Saya pastikan nanti kalau diangkat jadi film biskup akan lebih dahsyat. Mohon doakan saya, mudah-mudahan kisah nyata ini akan kita angkat menjadi film, biar mengimbangi film-film yang gak benar yang ada di negeri ini. Bu, doakan biar cerita ini bisa diangkat menjadi film dan bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Insya, mohon maaf Kiai, kebodohan milik saya, kekurangan ada di saya, kelancangan melekat pada diri saya, kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan majlis ini
menjadi wasilah, menjadi jalan untuk Allah mengangkat semua hajat niat kita. Amin. Ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat, salatan wa salaman taqdilana jami'an hajat. Amin ya rabbal alamin. Titip salam untuk semua keluarganya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.